ikut tahun 88 kalau nggak salah. Bagus. 88 belum lahir. Oh Belum gitu. lahir. Bagus sampai sekarang dah. PKS jadi partai politik, jadi terus jadi ini kecelakaan. Oh, kecelakaan. Oh, Bukan oke politik, oke oke. bukan politiknya yang diutamakan, tapi gabung pengajiannya gitu. Karena itu kan PKS partai dakwah. Oke. Tapi kan Bang, buat anak muda tuh orang-orang udah pada apatis sama politik nih. Wajar ya, politiknya nggak menarik kali ya. Jadi saat ini politiknya udah nggak menarik ya? Ya, kalau dengar beritanya kan begitu. Walaupun kadang-kadang berita itu gini, bad news is a good news. Bahwa Bad news is good news. jadi yang diberitain yang jelek-jelek aja gitu. Padahal ada juga pekerjaan politik yang bagus. Saya tahun berapa ya ketemu anggota parlemen dari Inggris, dari Partai Buruh. Umurnya 18 tahun. Oke. Kan saya gimana cerita kamu 18 tahun ber SMA kamu? Saya lulus SMA Pak, gitu loh. Langsung saya marah dengan keadaan. Nah, karena saya mau ngubah keadaan, ya udah saya gabung partai politik dan sekarang saya jadi anggota parlemen. Dia pakai moto gini, get angry and get involved, ya. Marahlah, tapi apa tuh? terlibatlah, gitu. Nah, kita ini udah marah, apatis, ya nggak berubah-berubah. Harusnya kalau mau marah, saya bisa ngubah ini. Saya siap untuk memperbaiki, gitu. Nah, politik salah satu medan. Nggak cuma politik ya, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Semuanya sebetulnya sama baiknya. Kalau niatnya baik dan caranya baik. Oh gitu. Bang Mardhani tadi bilang kan bad news is good news. Tapi belakang Bang Mardhani juga kan ada newsmaker juga ya, saya nggak salah jadi. Dia sering banyak muncul di berita. Apa karena itu karena bad news juga, Bang? Kalau itu karena komennya ini ngeselin penguasa gitu loh. Kan ini sekarang ini kita lagi kehilangan kritik yang tajam, berbobot, karena kebanyakan bergabung dengan koalisi gitu loh. Makanya di Perpu Corona skornya 81, PKS sendirian, 8 ke sana. Iya. Sehingga dengan demikian media tuh kalau komen sama saya, bosen Bang, maka semuanya muji pemerintah, nggak ada yang kritik. Yang kritik PKS doang gitu. Nah, makanya karena saya PKS dikutip gitu kan. Tapi kan gini Bang, kalau dulu ada hadis tuh berkata yang baik atau diam. Kalau sekarang kan berkata yang baik atau hilang, Bang. Ya, berkata ya kulil haq, kan fal yakul khairon aw liyasmut, ini dalam rangka secara personal kita ini kalau mau bicara mikir dulu ada baiknya enggak. Kalau nggak ada baiknya diam. Tetapi sinyalnya Pak Mardhani kayaknya lagi lag. Mohon sabar teman-teman, bisa ngasih pertanyaan ke Pak Mardhani selama Pak Mardhani masih nge-lag. Mana posisinya lagi di jalan kali ya. Tolong Bang Ridwan pulsanya mulai, dan Pak Mardhani kayaknya masih di. Oh, dia lagi keluar dulu, nanti dia masuk lagi. Dan masih ada waktu buat nanya. Teman-teman masih ada waktu sekitar 23 menit lagi ya. Kalau mau nanya-nanya, silakan kasih pertanyaan ke Pak Mardhani, nanti gue bakal bacain. Pertanyaan apa aja bebas. Mudah-mudahan kalian juga beruntung untuk dapetin pulsa sebesar Rp100.000 untuk 3 pertanyaan terbaik. Dan itu disponsori oleh Aduh. Dan kaos ini disponsori oleh Nahalwa. Bisa add IG-nya @Nahalwa. Sambil menunggu Pak Dali, tadi belum ditunjuk, beliau sudah nongol karena dia masih lagi ya. Sambil nunggu Pak Mardhani, kita bisa nanya-nanya. Oke, boleh ya Wakil. Gimana Bang? Gimana? Putus lagi tuh Bang?
Kalau untuk pemerintah hadisnya ulil haqqo walau kana muron gitu loh. Apa tuh? Pakai hadis falyakul khairan aw liyasmut. Ulil haqqo walau kana muron itu berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Nah, itu yang saya lakukan. Berkata gitu. Meskipun sering diincar ya Bang ya? Dibully lah, tapi biasalah. Oh gitu. Dan Bang Mardhani itu fenomenal ya. Di 2018 itu sempat mau jadi wagub tapi nggak jadi ya Bang. Kemudian 2019 penggagas. Bukan wagub, cawagub. Oh sorry, cawagub. Kemudian batal. Kemudian menjadi penggagas hashtag 2019 ganti presiden. Meskipun yang ganti menhannya aja, presidennya tetap jalan. Tapi nggak ada masalah ya Bang ya. Sebenarnya, dan saya juga tadi lihat Pak Mardhani kayaknya lagi bikin buku Kami Oposisi Politik Santun dan Beradab. Kenapa mesti santun Bang? Sebetulnya kalau udah oposisi pasti itu sikap politik yang berani ya. Tapi di Indonesia ini khawatir ketika kita oposisi dianggapnya asbun dan asbed, gitu, asal bunyi dan asal beda. Makanya kita tambahin santun dan beradab bahwa kita ingin beroposisi yang konstruktif, yang solutif, bukan asal beda atau asal bunyi gitu. Nah itu dia. Itu juga menarik Bang, karena selama ini PKS menolak Omnibus Law, PKS menolak Perpu, itu oposisi asal beda. Oposisi yang konstruktif kalau itu, karena Perpunya berantakan. Sebetulnya gini, tentang Perpu Corona itu pandangan saya, kondisi sekarang sudah genting dan memaksa, boleh ada Perpu. Tetapi isi Perpunya yang punya banyak catatan. Contohnya hak budgeting DPR selama 3 tahun ini diambil. Kayak sekarang nih pemerintah ngubah sendiri, dari tadinya dana COVID-19 cuma 405 berubah jadi 667 triliun tanpa perlu ada persetujuan DPR. Padahal hak budgeting itu hak DPR, itu diambil oleh pemerintah. Yang kedua, pasal 27 dari Perpu yang memberikan imunitas bagi para pengambil keputusannya. Padahal peluang yang terjadi kayak kondisi sekarang, ya, saya nyebutnya 98 gitu loh, BLBI, besar kemungkinan. Nah, dari berbagai itu, kita melihat Perpu ini berbahaya bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Karena itu kita tolak. Sinyalnya Pak Mardhani kayaknya jelek. Sudah banyak pertanyaan yang masuk Pak Mardhani, tapi lagi-lagi sinyalnya masih bermasalah. Aduh. Nah, iPhone. Keluar lagi beliau, Masya Allah. Aduh. Gimana nih? Mohon maaf ya. Sabar ya, sabar. Sabar. Iya, saya sih sabar. Netizen yang nggak sabar Bang. Lanjut. Bang Mardhani, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya saya sih sebelum pertanyaan teman-teman saya mau nanya, kenapa PKS itu setuju undang-undang Minerba? Padahal itu banyak ditolak oleh kalangan penggiat aktivis lingkungan hidup. Saya menolak. Sebagai anggota dewan, bukan sebagai fraksi. Pribadi saya nolak, di fraksi juga saya nolak. Oh gitu. Tapi kenapa fraksi setuju Bang? Ini jadi pertanyaan juga sebenarnya. Meskipun PKS sudah berdiri gagah menolak undang-undang yang lain, tapi di undang-undang UU Minerba justru PKS setuju. Saya kemarin coba mencari sebabnya apa. Katanya gini, ada beberapa usulan PKS dari draft awal itu diakomodasi. Contohnya di draft awal investasi asing bisa mayoritas. Ya, kami di PKS nggak boleh, maksimal investasi asing di bidang pertambangan itu 49%. Oke, pemerintah terima. Ada beberapa lagi yang lain. Jadi secara teknokratis banyak usulan PKS diterima. Dalam konteks itulah PKS menerima dengan catatan undang-undang Minerba. Tapi kalau saya pribadi, ya yang kita terima, yang kita
usulkan diterima ya bagus karena memang benar. Terus tapi ada juga beberapa yang buat saya tidak nasionalis, makanya tolak aja. Oke. Sebagai pribadi menolak, tapi sebagai putusan partai ya menerima mau nggak mau ya bang ya. Iya, kalau dengan catatan kan itu pun menerima dengan catatan, dan buat saya dinamika selalu ada dan kita harus belajar untuk menghargai proses. Teman-teman, kebetulan saya tidak di pansusnya, tidak dipanjangin, jadi waktu saya dapat informasi sampai 2-3 kali saya tanyain, ya kesimpulannya saya tetap menolak. Jadi kalau teman-teman fraksi menerima ya sudah, kita harus hadapi bersama. Oke, Bang, ini pertanyaan dari Febrian Rize. Apa pandangan Bang Mardhani tentang statement menangkan dakwah dalam politik? Karena sekarang ini politik harus terbentur realita yang kotor. Ya, nggak ada cara lain kecuali kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama. Tidak korupsi, kemudian transparan, akuntabel. Kita menolak segala macam kebijakan yang merugikan rakyat, walaupun dengan itu kita mungkin jadi quote and unquote diserang, berbeda dengan pemerintah, ya kita istiqomah. Oke. Lebih takut diserang netizen atau emak-emak bang? Karena Bang Mardhani kan idola emak-emak banget nih. Baru tahu idola emak-emak. Soalnya kalau lagi ada. Kalau oke Pak, ada pertanyaan lagi. Dua-duanya nggak ditakuti serangan dari Allah aja. Masya Allah. Oke, ini ada pertanyaan dari abah saya, Abah Ica Himura. Tanya dong Bang, kenapa PKS kok diidentikan dengan partai Islam? Padahal nggak pakai lambang Islam, nggak teriak-teriak tegakkan khilafah. Kok bisa diidentikan sebagai partai Islam oleh sebagian masyarakat? Ya, kalau anggaran dasar kita, pasal 3 memang asas partai kita Islam. Oke, asas partainya Islam. Islam, kemudian dasar partai ini kan tarbiyah. Ya, tarbiyah itu proses roba ya rubu. Roba ya rubu itu apa? Asal kata roba ya rubu, kayak rob kan, Tuhan, penguasa, pengatur. Jadi asas dari dakwah kita atau partai kita ya proses tarbiyah, proses memperbaiki diri, mengasuh masyarakat agar menjadi orang yang lebih baik. Karena itu kita memang partai Islam, tapi partai Islam yang rahmatan lil alamin, yang moderat, yang sangat mencintai Indonesia. Menerima semua agama Bang? Maksudnya sebagai anggota? Ya, kalau seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dapat menjadi anggota PKS. Bahkan sekarang ini kita lagi rekrutmen cukup banyak teman-teman bukan Islam. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang ya. Ayo. Dari Aidin Nata Kusuma. Assalamualaikum Bang, saya kan generasi muda. Saya mau tanya, kira-kira peran kita sebagai generasi muda dalam menyikapi pandemi seperti ini apa Pak gitu? Kondisi pandemi ini. Yang pertama tentu menjaga diri dengan jaga kesehatan, jangan banyak nongkrong, jangan menjadi carrier. Anak muda ini kadang-kadang karena nggak nongkrong, akhirnya nongkrong. Padahal penyakit COVID-19 ini, corona ini kan penyakit kerumunan. Makin sering kita berkerumun ya makin besar peluang kita kena. Nah, kalau kita ini mungkin cuma carrier, tapi tidak sampai ke sakit. Tapi di rumah ada orang tua, ada kakek, ada nenek. Kalau dia terjangkit karena kita, dia yang sakit dan berat. Itu yang pertama. Karena dalam hadis ada dikatakan la dzarara wa la dhirar. Jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Itu minimalnya itu. Nah, yang kedua, kalau bisa kita berperan sebagai relawan. Banyak sekali relawan jagain orang yang sakit, relawan yang kena COVID-19. Misalnya gini, ada ojek online kena COVID-19 harus diisolasi, keluarganya cuma dia yang menjadi tulang punggung penghasilan. Oke, kita bikin kegiatan gimana cara agar makanan bisa disuplai, bagaimana di beberapa tempat kalau PKS suka bikin ini di pinggir jalan dikasih cantelan
ditaruh, ada yang beras seliter, ada yang sayur, ada yang makanan, monggo silakan ambil. Nah, menjadi relawan seperti itu mahal sekali. Jadi yang diperlukan jaga diri dan jaga lingkungan. Dan pemuda itu tiang saya menyebutnya pilar utama kerelawanan itu anak muda. Gitu. Pilar utama kerelawanan ya? Ya jadi relawan lah. Oke. Bang Mardhani, kan tadi ngomongin soal pandemi, Bang. Di masa pandemi gini kita cuma malah dibikin susah lah negara. BPJS naik, kemudian BBM tidak turun, ditambah lagi tapera yang katanya akan disahkan juga. Menurut Bang Mardhani gimana? Ya, ini ada niat baik tapi tidak dilaksanakan dengan cara yang baik. Contohnya BPJS itu niatnya baik. Undang-undang BPJS itu turunan dari Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional JSSN ya. Di mana setiap orang ya dijaga tenaga kerjanya. Nah, sayangnya kita melihat dalam pelaksanaannya manajemennya berantakan, pilar-pilar institusinya berantakan, akhirnya jadi memberatkan karena bleeding terus. Ada yang mulai 9 juta, 21 juta, 9 triliun, 21 triliun, 32 triliun tiap tahun. Akhirnya karena pemerintah tidak bisa mengelola dengan baik, yang dibebankan rakyat. Nah, rakyat yang disuruh bayar, ada ibu janda nggak punya penghasilan, kalau nggak ikut BPJS tagihannya malah bisa macam-macam, kasihan. Nah, tapera juga kayak gitu. Baik, kita punya backlog, backlog ini kekurangan supply perumahan 13 sampai 15 juta rumah ingin dipenuhi, tapi tapera juga kalau caranya seperti BPJS akan sangat memberatkan masyarakat begitu. Jadi tambah berat dong Bang ya sekarang. Iya, makanya kan gini, everything rise and fall on leadership ya. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Kalau dapat pemimpin yang baik, luar biasa majunya Indonesia. Tapi dapat pemimpin yang belum baik, rakyat yang berat. Gitu. Makanya mudah-mudahan rakyat selalu cerdas memilih pemimpin dengan baik. Amin. Kita nggak kapok untuk memilih pemimpin lagi, Bang. Ya kan 2020 nanti saat pilkada kita milih pemimpinnya Desember. Terus yang kedua nanti 2024 ada pilpres dan pileg lagi. Betul-betul dipilih yang baik, yang tepat, yang pas gitu. Iya. Ya kemarin nggak pas ya Bang? Ya kalau masyarakat merasa hidupnya kian susah nggak pas. Kalau masyarakat merasa hidupnya baik, ya berarti pas gitu. Tapi saya baca statement di media, kayaknya PKS bakal ngusung calon yang sama Bang, nggak kapok? Yang sama tuh Pak Prabowo maksudnya. Belum lah, kan masih panjang 2024. Kalau nggak kapok ya kan gini, kadang-kadang situasi dan kondisi itu sangat menentukan kualitas keputusan. Kondisi sekarang, jadi kita lagi marah sama orang tersebut. Tapi pada saat yang sama, siapa tahu dapat hidayah, siapa tahu menjadi pejuang. Ya kan orang boleh berubah, jangan menghakimi. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anh awalnya kan maunya membunuh Nabi, tapi belakangan jadi sahabat Nabi. Kita jangan menghakimi. Kalau buat saya, semua orang-orang baik harus bekerja sama, tapi syaratnya baik. Oke, berarti kita bisa bekerja sama dengan siapapun ya, asal syaratnya baik. Oke. Bang, saya nanya, ini ada pertanyaan dari Balisa, dia nanya, terkait dengan politik yang nggak menarik menurut Pak Mardhani, gimana cara menarik anak muda untuk terjun ke politik tanpa ada rasa ketakutan baik cara offline maupun online? Gimana Bang? Saya punya pendapatnya gini, kita harus jadi island of integrity, pulau integritas. Jadi siapapun Anda, kalau Anda punya integritas, kita siap kerjasama. Syaratnya kita punya integritas gitu. Nah, integritas itu satu kata dengan perbuatan. Kalau kemarin menjadi oposisi Pak Jokowi sebelum Pilpres, sekarang harusnya oposisi juga gitu. Oke. Jadi mesti ada dampak yang hasil gebrak-gebrak meja ya Bang? Pokoknya istiqomah. Iya, amin. Mudah-mudahan kita istiqomah.
Ada pertanyaan, bagaimana tanggapan terhadap pelaku penyiraman air keras untuk Pak Novel yang dituntut 1 tahun? Ini dari Fadli Etullah Moni. Ya, ini panjang ya, ceritanya begini. Boleh jadi, kalau saya husnuzon ya dengan hakim dan peradilan, memang bukti-bukti yang adanya tidak kuat. Sehingga jatuhlah vonis 1 tahun. Karena dalam yang saya baca, Novel juga meragukan itu pelakunya. Dalam pandangan Novel ada orang lain yang punya akses kepada kekuasaan, bukan dalam tanda kutip kelompok kecil. Nah, yang kedua, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Kasus Novel ini jangan dianggap kasus biasa, karena ini menimpa penegak hukum. Seorang penyidik KPK disiram air kerasnya dan sampai 2 tahun lebih nggak ketemu. Ya agak memalukan proses penegakan hukum di kita. Apalagi vonis yang ada anti klimaks. Nah, ini sebetulnya sangat buruk bagi citra penegakan hukum di Indonesia. Tapi pelaku kan katanya nggak sengaja, Bang. Dan udah minta maaf juga. Ya itulah, karena mungkin bukan pelaku utama gitu loh. Belum ketemu pelaku utamanya, mungkin juga pelaku utamanya lagi disembunyikan atau apa. Jatuhlah hukum yang kayak begini gitu. Makanya ini sebetulnya tamparan buat penegak hukum. Baik. Ini sebenarnya waktu saya bikin pengen lihat IG sama Bang Mardan itu kita pengen agak luas, jadi nggak sekitaran PKS lagi. Ternyata ini yang nanya banyak banget tentang soal PKS, Bang. Ini ada pertanyaan dari Andi Streetball. Dia orang Bandung, dia nanya bagaimana langkah PKS ke depan dengan kondisi single fighter di parlemen. Terus apa strategi PKS untuk memenangkan pertarungan? Ditambah lagi sebagian pecahan PKS yang bikin kegaduhan ke PKS dan keluar. Bagus sekali pertanyaannya, tanda perhatian dan cinta. Makasih yang dari Bandung ya. Yang pertama, buat PKS, kalau saya pribadi selalu teriak, dalam demokrasi sebaiknya ada kelompok penyeimbang. Saya menyebutnya kami oposisi. Nah, oposisi yang baik itu oposisi yang kuat. Sebetulnya hasil Pilpres kemarin cukup bagus, 45-55, Pak Jokowi 55% lebih menang, kita 44%, hampir 45%. Makanya saya selalu teriak, sebaiknya seluruh partai pengusung Pak Prabowo ya menjadi oposisi, sehingga kita bisa mengontrol. Dan wajar, karena ketika di Pilpres kita punya proposal yang berbeda, cara yang berbeda, kemudian calon yang berbeda, sehingga ketika Pak Jokowi menang, ya sudah, kami kontrol Pak Jokowi. Monggo Pak Jokowi laksanakan proposalnya, kami akan kontrol untuk kepentingan publik. Tapi ternyata yang sementara ini tegas baru kita masih berdoa, makin banyak yang bergabung di barisan oposisi. Kalaupun masih sendiri, kita akan terus bersuara dan istiqomah, dan kita yakin ada Allah yang menjaga dan melihat perjuangan kita, dan saya yakin publik juga akan melihat. Kalau bahasanya pengamat ini, kolam di belah sana penuh sekali, kolam di sini kosong. Biasanya ikan yang kolamnya kosong cepet gede gitu loh. Ikan yang kolamnya banyak centet, kurang bisa gede. Gitu. Oke. Tapi nggak ngerasa ada sebagian pernah diskusi di Twitter, PKS oposisi juga nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya, percuma aja. Gimana dong? Ya, kalau ngelihat kemarin Perpu Corona kita 81, kemudian Omnibus Law kita nolak tapi jalan terus, kelihatan tidak ada apa-apanya. Tetapi saya yakin kalau Gusti Allah mboten sare, masyarakat juga tidak tidur. Insya Allah pada saat pemilu nanti, dia akan merecall balik betapa bahwa PKS konsisten dan amanah. Oke, amin. Oke, Pak nih ada pertanyaan lagi nih. Lagi-lagi soal PKS. Apa cita-cita besar PKS dan menurut Bapak secara realistis kapan akan terwujud? Ini pertanyaan dari Nuriza, warga Kota Bekasi. Cita-cita PKS sudah dibukukan dalam buku Platform Pembangunan Indonesia. Jadi ada 3. Yang pertama di bidang ekonomi, kita ingin jadi negara maju, berbasis pertanian dengan industri yang kuat,
dan memiliki nilai tambah terhadap raw material kita. Kita berharap Indonesia segera menjadi negara dengan 7.000 US dollar 5 tahun ke depan pendapatan per kapitanya. Itu kalau di ekonomi. Kalau di sosial budaya kita ingin masyarakat yang bermartabat, yang punya religiusitas, punya bahasanya gotong royong, takut sama Allah, suka membantu, dan gemar berkorban. Kalau dari politik kita berharap kita mendapatkan quote and unquote ya politik yang low cost, jangan mahal, demokrasinya substansial, jangan prosedural, sehingga merit system orang baik bisa masuk politik semua. Kalau sekarang kan kesannya orang baik nggak mau masuk politik, udahlah uangnya gede, nggak bisa buat apa-apa, begitu. Itu yang bikin kenapa politik agak tersendat, karena orang baik itu nggak mau masuk ya Bang ya? Ya, ada kalimat, kalau umat Islam tidak perhatian sama politik, maka akan terpilih politisi yang tidak perhatian kepada Islam. Makanya kalau buat saya, jangan mudah patah arang dengan politik, karena politik ini ngatur urusan publik, artinya ngatur urusan kita. Gitu. Contoh misal, kalau politik kita bagus, ketemu pemimpin yang bagus, punya line up kabinet yang bagus, kita punya pendidikan yang berkualitas, kita punya dan terjangkau, layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, karena korupsinya rendah, masyarakat menjadi utama, kemiskinan bisa diperangi. Kalau sekarang berantakan. Gitu. Oke Bang, ini ada pertanyaan lagi nih. Tanggapan Pak Mardhani tentang anak SMA yang suka politik Bang? Bahagia dan sangat apresiasi. Justru makin kecil melek politik makin baik. Karena politik ini dia berjenjang. Misal di level kelurahan dulu, yuk kita gimana caranya punya lurah yang transparan. Anggarannya kan setiap kelurahan atau desa, misal di desa gitu, setiap desa punya dana desa, misal setahun 800 juta. Kalau kita nggak punya awareness politik, kita nggak akan bertanya. Tapi kalau yang punya Pak Kepala Desa, Pak Kades, mau tanya dong, duit 800 juta yang dari pemerintah kemana aja gitu. Kemudian dijelaskanlah bahwa 100 juta buat ini, 100 juta buat ini. Kenapa buat ini? Kenapa buat ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuat siapapun pemegang dalam tanda kutip kuasa dan anggaran tidak akan bisa sembarangan, tapi dia akan banyak berhati-hati. Kita perlu orang yang perhatian kepada urusan publik, biar pengelola urusan publik ini tidak sembarangan dan berani ngambil keputusan sendiri. Menurut Pak Mardhani sendiri, pendidikan politik di Indonesia saat ini seperti apa, Bang? Saya melihatnya belum berjalan secara efektif. Contohnya di sekolah, anak-anak tidak boleh bicara tentang politik, padahal ayo bisa boleh. Kenapa ya kok bupati kita, gubernur kita, kemudian kita sebut apa nama macam-macamnya kok begini gitu. Nah, harusnya tidak boleh begitu. Nah, dibolehkan aja diskusi di situ. Dengan boleh diskusi, kita akan punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan anak-anak akan lebih maju. Nah, kalau anak-anak sudah tertarik, nah enak. Satu contoh pendidikan politik yang buruk ketika ada pemimpin yang bertanya tentang apa nama-nama ikan gitu. Ya, itu nggak boleh. Harusnya kenapa kan nggak bisa terbang gitu kan. Dengan pertanyaan kenapa, orang akan berpikir ada apa ya, lebih kreatif jawabannya gitu. Oke Bang, soal politik ini, soal janji-janji politik juga. PKS kan pernah janji SIM seumur hidup, SNK gratis. Ini ada pertanyaan nih, janji-janji PKS gimana Bang? Yang pertama bagus sekali, janji PKS 4 ya. P 8, P itu pembebasan STNK. STNK, sumber hidup. P itu pembelaan ulama. Ya, kita ingin ada undang-undang perlindungan ulama. Nggak boleh ada ulama dikriminalisasi. K itu kendaraan bermotor. Kita berharap STNK gratis. S itu SIM seumur hidup. 8 itu penghasilan 8 juta ke bawah tidak ada pajaknya.
Bebas pajak. Itu alhamdulillah undang-undang perlindungan ulama sudah masuk, RUU-nya akan dibahas tahun 2020 ini. Kalau SIM dan STNK kita akan juga perjuangkan di revisi undang-undang jalan raya. Nah, kalau pajak 8 kita perjuangkan di undang-undang perpajakan. Semuanya lagi diperjuangkan, tapi karena tadi size politik PKS cuma 8%, kita harus pandai untuk mengelolanya. Jangan sampai yang terjadi nanti kita tidak bisa menggolkan ini karena kita perlu lobby. Nah, lobby ini penting. Tapi ada harapan janji itu akan diwujudkan, Bang? Oh, akan diperjuangkan. Wajib itu. Dan yang undang-undang perlindungan ulama sudah banyak partai yang setuju. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun 2020 nanti sudah disahkan jadi undang-undang di akhir Desember. Amin. Jadi nggak cuma PKS sendiri yang memperjuangkan untuk undang-undang ulama ya, Bang? Ya, kan gini. Masing-masing partai punya kayak teman-teman P3 pengen perlindungan ustadz. Masuk. Dan PKB pengen perlindungan para kiai masuk. Kita jadikan satu gitu lah. Semuanya ya, partai-partai bagaimanapun karena sistem kita sistem presidensial, parlemen kita bukan parlementer, jadi seluruh partai harus membahas bersama undang-undangnya. Oke, Pak Mardhani tuh kayak lagi naik odong-odong jadi goyang-goyang terus. Oke, Bang, ini ada pertanyaan. Bagaimana tanggapan Pak Mardhani pada anak muda yang aktif mengkritisi pemerintah? Bagaimana cara yang baik? Yang pertama, kritiknya harus didasari dengan pengetahuan. Nggak boleh ada kritik yang asal kritik, apalagi karena kebencian. Kalau karena kebencian nanti jatuhnya hate speech gitu loh. Jatuhnya hoax. Hati-hati, kayak saya waktu menggagas 2019 ganti presiden, menurutnya berbahaya itu karena yang dihadapi Pak Presiden. Tapi saya selalu jaga koridor, nggak boleh ada fitnah, nggak boleh ada kebencian, tidak boleh ada ajakan untuk keluar dari aturan main, semuanya harus sesuai. Kayak contoh misal gini, kita kelewat semangat sehingga yang terjadi adalah kita kritiknya tidak berbasis data. Minta maaf, mohon maaf. Kemarin kritik saya salah, saya ingin mohon maaf. Oke. Ini ada pertanyaan. Ini yang menarik tadi Pak Mardhani menyinggung soal gotong royong. Tapi justru ini pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bang Mardhani tentang kata gotong royong yang saat ini dipakai untuk malak rakyat, BPJS naik, listrik naik, sekarang tapera. Itu gimana tuh, Bang? Itu gotong royong yang salah. Kalau pemerintah nggak boleh gotong royong, harus mikul beban ke pemerintah. Kalau gotong royong itu buat masyarakat, gitu. Kritis aja. Kritis. Pada faktanya memang seperti itu kan, Bang? Karena kita benar-benar sudah pandemi, pendapatan berkurang, kemudian semua serba naik. Yang lebih fenomenal terakhir soal listrik. Bahkan sampai Dokter Tompi pun merasa listriknya naik berapa ratus kali lipat gitu. Iya, ini menunjukkan kinerja keseluruhan itu berantakan. Kenapa? Manajemennya berantakan, leadershipnya berantakan, orang-orangnya berantakan juga, dan karena itu harus ya, masih terkendala soal sinyal. Jadi pertanyaan teman-teman sudah dijawab oleh Bang Mardhani. Nanti buat kalian yang beruntung langsung kita kirim pulsanya dan akan gua masukin di feed gua juga. Siapa aja yang beruntung, mudah-mudahan itu adalah kalian. Nge-lag posisinya lagi banget, jadi aduh. Oke, mudah-mudahan sih udah bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, tapi masih ada juga yang belum. Kita masih ada waktu sampai 12 menit lagi ke depan. Mudah-mudahan Bang Mardhani masih ada waktu untuk nemenin kita sampai jam 9. Sebentar lagi, nggak lama. Hampir semua pertanyaan sudah ditanyakan oleh Bang Mardhani dan Bang Mardhani sudah menjawab. Harapannya setelah ini adalah gue pengen banget ngobrol sama politisi asal PSI karena
fenomenal banget ini partai, meskipun memang fenomenal dalam konteks yang benar negatif, tapi kita pengen tahu isi kepalanya orang-orang PSI itu kayak gimana. Mungkin ada yang bisa bantu untuk mengundang orang-orang PSI gitu yang terkenal yang memang dia sering banyak berita di medianya. Sambil nunggu Bang Mardhani, kalau Bang Mardhani sampai jam 5 sampai jam 9 kurang 10 belum ada juga, berarti kita sudah itu saja obrolan dengan politik kali ini. Mudah-mudahan semua menjawab tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dan tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau politik itu memang pada dasarnya ya tergantung siapa juga yang berpolitik. Kalau ternyata dia baik, insya Allah nanti orang juga akan baik. Tapi kalau dia gunakan untuk hal-hal buruk, maka politik akan jadi buruk. Karena katanya sih politik itu seperti pedang, bagaimana cara dia menggunakannya aja. Dan teman-teman juga tidak terlalu antipati dengan politik, karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan berhadapan lagi dengan pilkada, pilpres, dan pil-pil lain. Dan ini pun akan terjadi mungkin sampai sistem negara ini berubah. Tapi ternyata memang kita adalah negara demokrasi yang mengharuskan pemilihan itu ada terus di setiap. Sampai ketemu Bapak Dhani, mudah-mudahan masih bisa. Jangan-jangan beliau sudah sampai rumah. Kita masih nunggu. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Kenapa sosok dari PKS ada sistem pemerintahan Indonesia selanjutnya mengacu kepada sistem pemerintahan Khalifah zaman Nabi? Pak Mardhani masih nungguin Pak Mardhani di sini, Pak. Atau mungkin teman-teman ada pertanyaan nanti bisa. Aduh. Oke, nanti masalah pendidikan, kenapa ya proses pembangunan gedung baru sekolah negeri itu sulit? Kita coba tanya nanti sama Pak Mardhani. Mudah-mudahan Bang Mardhani masih mau bergabung bersama kita. Oh, sebentar lagi dia siap masuk. Oke. Masih ada waktu 10 menit untuk ngobrol bareng Bang Mardhani. Mudah-mudahan dia masih ada waktu. Oke. Mohon bersabar. Sebentar lagi beliau akan masuk bergabung bersama kita, dan ada pertanyaan tentang sekolah kenapa susah sekali, kemudian ada banyak sekali yang pengen bergabung. Baru masuk sudah keluar ternyata. Bang, kenapa setiap masuk sekolah SMP, SMA selalu diminta uang gedung? Bingung gue jawabnya, bro. Nanti kita tanya aja sama Bang Mardhani. Kalau dimintain uang SMP sering gue. Tapi kalau uang gedung, mungkin kalau sekolah swasta ya, sekolah negeri nggak tahu. Bang Mardhani ini di komisi berapa ya? Dede. Oke. Oke, masih di ODP. Kita terus lagi Bang ya. Kita masih ada waktu 8 menit ke depan sebelum nanti udah. Tapi banyak pertanyaan Bang. Beberapa pertanyaan. Kenapa sih ini soal sekolah nih? Ada 2 pertanyaan yang bertanya tentang sekolah. Kenapa biaya pendidikan pembangunan gedung baru sekolah negeri itu sangat sulit? Wah, mungkin pembahasannya tahu, saya juga bingung. Gini, beberapa daerah justru punya gedung sekolah yang bagus, kayak DKI gedung sekolah negerinya bagus-bagus. Kenapa? Karena PAD-nya tinggi. Ini semua sangat tergantung kepada, kalau pendapatan hasil daerah cuma dari pajak reklame, cuma dari PBB, ya duitnya nggak banyak. Tapi kalau ke daerahnya kreatif, dia punya BUMD, penghasil uang, kemudian dia punya kawasan industri, dia punya infrastruktur yang baik, investasi masuk, maka ekonomi berkembang, maka daerah itu punya uang PAD tinggi, pajaknya banyak, itu digunakan untuk, karena gini, di Jakarta, di Indonesia ini cuma DKI, terus Kalimantan Timur, Kutai Kertanegara, itu pun karena quote and unquote ada minyak ataupun tambang.
Jadi sebagian besar Pemda memang PAD-nya kecil, harus disuplai oleh pusat. Nah dengan itu ya bahasanya gini, kalau orang penghasilannya nggak ada tabungan, gimana bisa bikin rumah gitu, kecuali pinjem. Pendidikan juga gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Kenapa PKS sering dituduh politisasi identitas? Ya mungkin dianggapnya PKS dalam tanda kutip suka gunakan ayat, gunakan hadis, padahal yaitu bagian dari keyakinan kami. Politik identitas itu bukan karena 1-2 orang, tapi karena sistem. Contoh misalnya gini, kalau yang maju adalah pasangan capres tidak 2 tapi 3 atau 4, nggak ada politik identitas karena semuanya memang punya karya dan gagasan. Tapi kalau cuma 2, membelahnya gampang, Anda dan kami gitu loh, sehingga politik identitas. Sayang banget ya. Padahal udah hampir. Pendapat semua orang punya kelebihan, semua orang punya, semua suku, semua bahasanya island of integrity, pulau integritas tadi. Gitu. Oke, Bang, ini terakhir ya. Pesan dan pesan Bang Mardhani nih soal politik buat anak muda dan generasi penerus ke depannya gimana, Bang? Pertama, 3 hal, harus tahu, mau, dan mampu. Politik nggak harus tahu, mau, dan mampu. Kalau kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu, banyak sekali yang bisa dibuat oleh politik. Misal politik bisa membuat masyarakat jadi punya pendidikan yang berkualitas tapi murah, pelayanan kesehatan yang bagus tapi terjangkau, infrastruktur yang bagus. Contohnya negara-negara maju lah gitu. Nggak mau kayak Singapura, nggak mau kayak Amerika. Caranya politiknya diperbaiki. Nah kalau udah tahu, mau, ayo mulai terlibat. Dan nggak usah kalau belum mau masuk PKS, mau masuk partai politik, nggak usah. Tapi perhatiin aja, nih gimana nih Pak RT kok nggak transparan, nih Pak RW kok nggak transparan. Lagi rapat, Pak RW, mohon maaf kemarin dana kita kumpulin untuk benerin jalanan, udah ada laporannya belum? Di masjid, justru nih dana masjid kok nggak ada pengumumannya, terima berapa, keluar berapa gitu. Kalau udah ada pengeluaran, kok pengeluarannya kayak nggak wajar, ada apa? Mulai mau untuk terlibat. Nah habis itu mampu, mulai berkumpul bersama. Yang tadinya nggak transparan jadi transparan di desa, yang tadinya tidak ketahuan jadi ketahuan, masyarakat jadi tahu, oh ternyata keluarga ini paling banyak, oh ternyata ini. Nah, begitu nanti insya Allah kita akan dapat hasil yang baik. Terima kasih banyak Bang Mardhani atas waktunya malam ini. Insya Allah, hati-hati di jalan Bang, salam buat keluarga di rumah dan sama abang-abang yang ada di belakang itu. Melihat ya. Semoga sukses terus. Makasih buat waktunya Bang. Mudah-mudahan ada anggota legislatif PKS lainnya yang mau diajak ngobrol seperti ini selain Bang Mardhani. Banyak. Baik Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Salam dari teman-teman yang ada di followernya Bang Gatse. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Mardhani dan terima kasih teman-teman yang udah nyimak semua pertanyaan, semua waktu kita sampai 1 jam ke depan. Dan nanti di akhir gue bakal umumin siapa yang berhak atas pulsa 100.000 dan sebanyak 3 orang. Sudah ada pemenangnya. Tadi juga sudah dipuji salah satunya oleh Bang Mardhani. Ada pertanyaannya dianggap bagus sekali mau dan mewakili kita semua. Tiba-tiba ada Bang Agus Otto yang pengen bergabung juga, tapi sayangnya kita sudah sampai di jam 9 karena IG membatasi live cuma sampai 1 jam. Terima kasih banyak teman-teman Bang Gatse yang sudah berkenan menyimak hingga 1 jam yang lalu, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Gak cuma harus dengan politisi sih, tapi dengan siapa aja kita bisa ngobrol bareng dan menyampaikan unek-unek semua pertanyaan yang sekiranya bisa kita tanyakan sama mereka. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih banyak buat semuanya sekali lagi, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.